Nah, jadi materi saya setelah kalian ujian tengah semester, itu saya akan mengajarkan kalian farmakologi, obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf otonom. Nah, coba kita lihat, mungkin sebelum masuk ke farmakologi obat-obatannya, saya coba kenalkan kalian tentang sistem saraf otonom dulu ya. Nah, jadi sistem saraf otonom ini merupakan bagian dari sistem saraf, di mana sistem saraf itu adalah merupakan sistem yang mengkoordinir sistem-sistem lainnya di dalam tubuh. Nah, jadi sistem saraf ini fungsinya mengkoordinasikan fungsi-fungsi dari organ gitu, dari sistem-sistem yang ada di dalam tubuh. Nah, kita lihat ini susunan saraf atau sistem saraf di manusia. Jadi ada sistem saraf nanti terbagi menjadi dua ya. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, yang mana nanti fungsinya adalah tempat mengolah informasi dan mengkoordinasikan seluruh organ dan anggota gerak di tubuh tadi. Nah, kemudian, ini sistem saraf pusat ya. Nah, kemudian ada saraf kranial dan saraf spinal, yang mana dia merupakan sistem saraf tepi. Nanti sistem saraf tepi ini fungsinya adalah menghantarkan rangsangan atau impuls listrik gitu dari organ stimulator atau organ yang distimulasi ke otak gitu untuk diolah nanti informasinya. Dan sebaliknya juga nanti dia sistem saraf tepi ini juga fungsinya nanti menghantarkan rangsangan atau impuls listrik yang sudah diolah di otak gitu menuju ke organ efektor atau tempat organ di mana nanti dia ingin digerakkan gitu atau difungsikan. Coba kita lihat lebih lanjut ya, biar kalian mungkin bisa lebih paham. Nah ini sistem saraf tadi ya ada dua, terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tadi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, di mana sistem saraf pusat gitu kan khususnya otak tadi dia tempat mengolah informasi gitu dan tempat mengkoordinasikan gerakan atau fungsi dari organ-organ tubuh. Nah, itu di sistem saraf pusat. Nah, sedangkan tadi sistem saraf tepi dia terbagi menjadi dua, sistem saraf motorik atau eferen istilahnya, dan yang satu lagi adalah sistem saraf sensorik atau eferen. Nah, ini bedanya tadi. Nah, jadi kan gini, sistem saraf sensorik gitu, dia akan menghantarkan rangsangan atau impuls listrik dari organ sensorik menuju ke otak. Ini saya contohkan. Nah, misalnya kita mendapatkan rangsangan, misalnya saya misalnya tangan ya. Jadi organ sensorik itu biasanya ini indera gitu. Jadi organ sensorik itu biasanya indera, dia seperti kulit gitu, bisa meraba gitu kan. Kemudian mata bisa melihat, kemudian hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar gitu, itu adalah organ-organ sensorik, di mana nanti dia mendapatkan rangsangan atau stimulus. Misalnya kita ambil contoh kulit gitu kan, terjadi luka gitu, luka di tangan gitu kan. Ketika terjadi luka gitu, pastinya kita merespon dengan rasa sakit kan. Nah, dengan rasa sakit itu bisa dengan menangis, bisa dengan berteriak dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi prosesnya hingga kita berteriak misalnya atau misalnya kita atau gini mudahnya, misalnya kulit memegang benda panas gitu ya, maka pastinya respon kita akan dengan cepat melepaskan benda tersebut gitu kan. Nah, tapi gitu sebenarnya siapa sih yang menggerakkan tangan kita untuk kemudian melepaskan benda yang kita pegang tadi? Nah, itu adalah otak gitu. Nah, jadi prosesnya gitu ketika kulit menyentuh benda panas gitu kan, maka ada rangsangan atau impuls listrik yang dihantarkan oleh organ sensorik. Organ sensoriknya adalah kulit gitu, menuju ke otak melalui saraf sensorik yang menghantarkan.
Nah, di mana nanti di otak itu kan akan diolah, oh gitu, kulit merasakan rasa panas gitu. Maka nanti otak gitu akan memerintahkan otot lurik di tangan untuk melakukan apa gitu. Ya tadi misalnya memerintahkan untuk melepaskan benda yang panas tadi. Nah, rangsangan atau koordinasi dari yang dihantarkan dari otak ke otot lurik tangan gitu untuk tadi melepaskan benda itu melalui saraf motorik gitu. Makanya ada saraf sensorik dan saraf motorik. Jadi saraf sensorik fungsinya menghantarkan impuls listrik atau rangsangan dari organ sensorik gitu menuju ke otak untuk diolah informasi tersebut. Nah, kemudian rangsangan atau impuls listrik dari otak ke organ efektor gitu atau apa yang akan diperintahkan oleh otak gitu, yang dikoordinasikan oleh otak untuk dilakukan oleh organ efektor. Nah, itu rangsangan atau impuls listriknya disampaikan oleh saraf motorik. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Nah, jadi kalau saraf motorik nanti terbagi menjadi dua. Sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Bedanya apa gitu kan? Kalau saraf motorik tadi ya, jadi dia menghantarkan perintah gitu istilahnya ya, perintah dari otak ke organ efektor gitu. Mau ngapain gitu. Jadi otaknya memerintahkan organ efektor ini untuk ngapain gitu ya. Nah, terbagi dua tadi, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Bedanya apa gitu ya? Kalau sistem saraf somatik kalau sistem saraf somatik ini dia sistem saraf yang mengendalikan organ-organ efektor secara sadar. Nah, jadi atau secara kehendak atau keinginan kita gitu. Sehingga sistem saraf somatik itu biasanya terdapat di otot lurik yang ada di kaki, tangan, dan lain-lain. Jadi ya, misalnya saya pengen ngangkat tangan gitu kan, maka saya sadar kan gitu, itu keinginan saya. Nah, jadi ini penghantarannya melalui sistem saraf somatik. Nah, sedangkan kalau sistem saraf otonom bedanya dia mengendalikan organ-organ gitu secara tidak sadar. Sehingga sistem saraf otonom ini biasanya ada di organ-organ seperti jantung, paru-paru, saluran pencernaan, saluran pernafasan gitu, saluran kemih, saluran reproduksi dan lain-lain yang mana fungsi dari organ tersebut dikendalikan secara tidak sadar atau tidak sesuai kehendak kita. Jadi misalnya kayak otot jantung gitu kan. Otot jantung kan akan berkontraksi, berelaksasi, kontraksi, relaksasi gitu. Yang mana fungsi ini kan tidak dikendalikan atas kehendak atau keinginan kita gitu. Artinya kita nggak mungkin kan tiba-tiba saya pengen jantung saya berkontraksi atau jantung saya berelaksasi gitu. Nah, itu nggak mungkin gitu. Jadi dia fungsinya mengendalikan organ-organ secara tidak sadar. Ini koordinasi dari otak ke organ efektor, misalnya tadi jantung, dia melalui sistem saraf otonom. Nah, kemudian sistem saraf otonom nanti terbagi menjadi dua lagi, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, yang mana nanti kerjanya berlawanan ya. Jadi sistem tadi seperti saya ambil contoh misalnya organ jantung ya. Organ jantung kan tadi pastinya kerjanya ada saat dia berkontraksi, ada berelaksasi gitu. Nggak mungkin kan jantung selalu berkontraksi gitu, tapi dia berkontraksi kemudian berelaksasi. Nah, fungsi dia kapan berkontraksi, kapan berelaksasi gantian gitu kan. Nah, ini diatur oleh sistem saraf simpatik dan parasimpatik secara bergantian sehingga efek dari sistem saraf efek aktivasi dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu punya punya efek yang berlawanan gitu terhadap organ. Misalnya tadi pada jantung, sistem saraf simpatik dia menyebabkan kontraksi. Tapi kalau sistem saraf parasimpatik yang diaktifkan di otot jantung maka terjadi relaksasi. Nah, jadi berlawanan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, nanti pertemuan hari ini dan minggu depan kita akan membahas obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf otonom ini ya. Oke, sampai di sini kira-kira seperti apa?
Bisa dipahami? Ini bisa, Bu. Oke, kalau bisa saya lanjut ya. Jadi ini sistem saraf otonom, jadi meliputi saraf-saraf dan ganglia yang merupakan persarapan ke semua otot-otot polos dari berbagai organ tadi. Jadi sistem saraf otonom itu ada di kebanyakan otot polos, berbagai organ seperti bronkus, lambung, usus, pembuluh darah. Kemudian dia juga terdapat di kelenjar ya, jadi kelenjar ludah, kelenjar keringat, kelenjar pencernaan, dan juga tadi terdapat di otot jantung. Nah ini tadi dia mengatur secara otomatis keadaan fisiologi tubuh. Gitu. Jadi tanpa kita sadari, seperti dia mengatur suhu tubuh, tekanan darah, kemudian peredaran darah, kemudian juga pernapasan. Nah, impuls listrik atau tadi rangsangan disalurkan ke organ tujuan secara tidak langsung. Jadi tadi impuls listrik atau berupa rangsangan atau berupa perintah tadi dari otak disalurkan ke organ tujuannya. Tadi organ tujuannya yang tadi disebutkan, misalnya kayak bronkus, lambung, otot jantung, ludah, kelenjar, dan lain-lain. Nah, penyalurannya ini secara nggak langsung, yaitu melalui yang namanya adalah ganglion. Yang mana nanti di ganglion ini ada yang disebut dengan sinap. Nah, sinap ini biasanya sambungan atau sela antara satu neuron dengan neuron lain. Jadi dia sambungan atau sela di antara dua neuron atau dua sel saraf. Kita lihat. Oke, ini tadi ya. Nah. Oke, nah ini. Sebentar. Kelihatan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik, dia mempengaruhi organ-organ efektor, seperti yang sudah disebutkan tadi, yang mana tadi saya bilang ketika diaktifkan sistem saraf tersebut, dia akan menyebabkan fungsi yang berlawanan gitu pada organ tersebut. Nah, ini misalnya kita lihat, bentar ya, nggak kelihatan itu maksudnya. Nah, ini misalnya tadi sistem saraf otonom yaitu simpatik dan parasimpatik dia ada di organ mata. Yang mana kalian bisa lihat di kolom tengah itu adalah respon organ mata ketika sistem saraf simpatik yang diaktifkan. Sedangkan kolom sebelahnya itu adalah respon dari organ mata ketika sistem saraf parasimpatik yang diaktifkan. Misalnya pada mata, kalau sistem saraf simpatik yang bekerja, maka akan terjadi dilatasi atau pelebaran pupil mata. Nah, kemudian kalau sistem saraf parasimpatik yang diaktifkan ini kebalikannya, maka akan terjadi konstriksi atau penyempitan atau mengecil ya, bukan penyempitan, mengecil gitu. Pupil matanya menjadi mengecil. Nah, biasanya fungsi-fungsi seperti ini gitu dimanfaatkan untuk digunakan sebagai obat-obatan gitu. Nah, biasanya misalnya kayak fungsinya untuk bisa mendilatasi atau melebarkan pupil mata. Nah, itu biasanya bisa digunakan untuk terapi. Nah, kemudian organ kedua ya, jadi dia sistem saraf otonom juga berada di otot polos paru-paru, yang mana kalau sistem saraf simpatik yang diaktifkan itu terjadi pelebaran bronkus. Nah, bronkusnya melebar ya atau dilatasi bronkiolus. Sedangkan kalau sistem parasimpatik yang diaktifkan dia akan terjadi penyempitan. Nah, ini kan bermanfaat tentunya ya. Kalau obat-obatan yang bisa mengaktifkan sistem saraf simpatik atau obat-obatan yang mempengaruhi kerja sistem saraf simpatik gitu, nanti dia akan bermanfaat untuk terapi asma karena bisa melebarkan bronkus. Nah, seperti itu contohnya ya untuk obat-obatan nanti yang mempengaruhi sistem saraf otonom.
Oke, kemudian dia juga berpengaruh terhadap otot jantung ya, gitu. Jadi kalau sistem saraf simpatik dia menyebabkan kontraksi tadi, yaitu denyut jantung akan meningkat. Sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik gitu yang aktif, maka denyut jantungnya akan menurun atau terjadi relaksasi. Ini biasanya nanti bermanfaat untuk terapi hipertensi ya. Nah, termasuk di pembuluh darah gitu. Jadi sistem saraf otonom juga mempengaruhi atau mengkoordinasikan kerja pembuluh darah. Di mana kalau sistem saraf simpatik yang diaktifkan, responnya terhadap pembuluh darah adalah terjadi penyempitan pembuluh darah atau konstriksi atau vasokonstriksi. Sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik yang diaktifkan gitu, maka akan terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, berarti obat-obatan yang bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatik gitu bisa bermanfaat untuk terapi anti hipertensi gitu kan, karena dia bisa melebarkan pembuluh darah. Nah, itu contoh yang lain gitu dari penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf otonom. Nah, kemudian organ lain yang dipengaruhi oleh sistem saraf otonom adalah saluran gastrointestinal, yaitu contohnya adalah lambung, usus, ya. Gitu. Nah, ini responnya. Kalau terhadap sistem saraf simpatik, maka akan terjadi relaksasi otot-otot polos dari saluran gastrointestinal. Gitu. Sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik yang diaktifkan, nanti dia bisa menyebabkan peristaltik meningkat. Gitu. Efeknya apa? Kalau peristaltik meningkat kan efeknya maka dia akan ingin buang air besar, gitu ya. Nah, ini kenapa gitu ya? Oh ya gini. Jadi sistem saraf parasimpatik biasanya bekerja pada saat kita tidur atau pada saat kita istirahat gitu, atau mudahnya mengingat pada saat malam hari gitu. Nah, kalau kita perhatikan kan ketika kita tidur gitu tadi yang aktif adalah sistem saraf parasimpatik gitu pada saat kita istirahat. Nah, pada saluran gastrointestinal itu terjadi peningkatan peristaltik gitu. Berarti meningkatkan keinginan untuk buang air besar gitu kan. Makanya jangan heran kalau setiap bangun pagi gitu biasanya kan mules pengen buang air besar. Nah, itu karena efek dari sistem saraf parasimpatik. Nah, kemudian organ selanjutnya adalah kandung kemih. Kalau responnya terhadap aktivasi sistem saraf simpatik itu adalah terjadi relaksasi dari otot kandung kemih, sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik terjadi kontraksi kandung kemih sehingga tadi meningkatkan keinginan untuk buang air kecil. Nah, kemudian organ selanjutnya adalah uterus atau rahim ya. Kemudian ini kalau respon terhadap aktivasi sistem saraf simpatiknya adalah terjadi relaksasi otot uterus. Nah, kemudian contoh lain adalah pada kelenjar, ini contohnya kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Responnya ketika terjadi aktivasi sistem parasimpatik adalah peningkatan salivasi atau peningkatan produksi air ludah. Nah, tadi kalau masih ingat juga sudah saya jelaskan sistem saraf parasimpatik biasanya aktif ketika kita beristirahat atau tidur. Nah, sehingga pada kelenjar saliva terjadi peningkatan produksi air liur, itu makanya mungkin kan pada saat tidur gitu, nah bangun-bangun tiba-tiba sudah ileran. Nah, itu mungkin salah satunya karena respon dari aktivasi parasimpatik yang terjadi pada saat kita kondisi istirahat. Oke. Itu ya, jadi sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik ketika diaktifkan dia punya efek yang berlawanan tadi responnya terhadap organ efektornya. Oke. Oke. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Tinggi Bu, insya Allah. Oke, ini ya. Ini tadi makanya saya pikir kok bilang ini ke bawah berarti PowerPoint-nya. Ini saya coba jelaskan di sini sedikit ya sebelum mungkin saya putus dulu. Ini sepertinya punya saya sudah expired nih, 40 menit udah kelewat. Nanti kita putus dulu baru kita nyambung lagi ya. Saya lupa perpanjang berarti ini.
Oke, nah tapi saya jelaskan ini dulu ya. Ini tadi saya jelaskan sedikit. Nanti biar pada saat kita ketemu lagi, kita langsung masuk ke farmakologi obat-obat antiadrenergik. Nah, ini kan impuls disalurkan ke organ tujuan secara tidak langsung melalui ganglion, yang mana terdapat sinap. Sinap ini berada di antara dua neuron. Ini ya, nah ini. Kalau kalian bisa lihat. Jadi ini, nah ini kan, ini reseptor tadi, ini adalah sistem saraf yang menyambung ke organ sensorik tadi, yang indera tadi, kulit, mata, hidung, dan lain sebagainya. Nanti dia akan mendapatkan rangsangan kan di organ sensorik, nanti rangsangan atau dia akan dihantarkan di sini melalui sel saraf gitu. Biasanya penghantaran impuls listrik atau rangsangan ini berupa suatu zat yang namanya ini neurotransmitter. Nah, ini ya, impuls listrik dalam sinap dialihkan dari satu neuron ke neuron lain secara kimiawi melalui neurotransmitter. Jadi dia jalan. Nah ini tadi ganglion. Ya, ganglion. Nah, kemudian ini, nah ini di sistem ini spinal cord, sumsum tulang belakang. Ini nanti dia ini tadi sinap. Nah, lepas ke sinap gitu. Nanti dia akan dihantarkan, dilepaskan neurotransmitternya gitu dari sinap tadi. Kemudian dia masuk ke neuron yang lain. Nah, ini tadi kan disalurkan melalui ganglion di mana terdapat sinap gitu di antara dua neuron. Nah, ini tadi, ini kan neuron yang sensori neuron tadi dari organ reseptor ke sensori neuron, kemudian ini yang nanti menghantarkan, nah ini sinap, ini nanti yang menghantarkan impuls listrik atau rangsangan ke organnya ya ini organnya. Nah itu efektor, jadi dia menghantarkan rangsangan ke organnya, yaitu ke otot, bisa otot polos, otot jantung atau kelenjar. Nah tadi penghantarannya melalui neuron yang dipindahkan dari satu neuron ke neuron lain melalui sinap tadi ya. Nah, jadi nanti ada yang dikenal dengan ini neuron preganglion dan neuron postganglion. Yang mana neuron preganglion dia meneruskan impuls atau hantaran dari susunan saraf pusat ke ganglion. Sedangkan kalau yang postganglion dia meneruskan dari ganglion ke organ efektor atau tempat dia yang mau dipengaruhi nanti efeknya. Oke, seperti itu. Nanti kita masuk ke, masih ada waktu 6 menit, kita masuk ke sistem saraf simpatik ya. Jadi hari ini kita akan belajar obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf simpatik nanti. Kita bahas sedikit. Nah, ini pengertiannya. Jadi sistem saraf simpatik dikenal sebagai sistem saraf adrenergik, nama lainnya ya. Jadi nanti kalau dengar istilah sistem saraf adrenergik sama saja dengan sistem saraf simpatik gitu. Jadi hanya nama lainnya. Nah, kenapa dia disebut sistem saraf adrenergik? Ini serupa dengan neurotransmitter yang mempengaruhi atau yang digunakan gitu, yaitu dia menggunakan neurotransmitter yang namanya adalah adrenalin. Makanya adrenergik. Atau nanti neurotransmitter adrenalin ini nama lainnya adalah noradrenalin ya, atau norepinefrin, biasanya disingkat dengan NE, sama aja gitu. Jadi adrenalin, noradrenalin, norepinefrin ini nama lainnya saja. Nah, kemudian obat-obatan yang menyerupai efek dari norepinefrin disebut sebagai obat adrenergik atau memulai respon pada tempat reseptor adrenergik. Jadi obat-obatan yang dia mengaktifkan sistem saraf simpatik gitu, atau kerjanya sama dengan ketika sistem saraf simpatik diaktifkan, yang ini tadi. Ya, jadi efeknya sama seperti yang ini gitu. Maka obat-obatan tersebut disebut dengan obat-obatan adrenergik atau simpatomimetika nanti sama saja. Nah, kemudian nanti ada juga obat-obatan yang menghambat. Jadi menghambat efek dari norepinefrin gitu.
biasanya disebut dengan penghambat adrenergik atau simpatolitik. Ya, obat ini dikenal juga dengan nama antagonis karena mencegah respon pada tempat reseptor. Nah, kemudian sistem saraf simpatik tadi neurotransmitternya adalah noradrenalin atau norepinefrin. Nah, kemudian kalian juga harus tahu reseptor tempat diaktifkannya oleh neurotransmitter tersebut gitu. Jadi untuk sistem saraf simpatik dia punya 3 reseptor, yang mana reseptor ini nanti letaknya di organ efektor ya. Jadi di sel-sel organ efektor, misalnya tadi bisa di otot polos jantung, bisa di otot polos pembuluh darah, bisa di otot polos bronkus gitu. Nah, tempat reseptor adrenergik tersebut di sel-sel organ efektornya. Yang mana reseptor adrenergik ini dia ada 3, yaitu ada reseptor alfa, reseptor beta 1, dan reseptor beta 2. Nah, yang mana untuk reseptor alfa ini biasanya ada di otot polos gitu, berbagai organ termasuk juga otot polos pembuluh darah. Kemudian kalau beta 1 biasanya ada di otot polos pembuluh darah dan di otot jantung ya, khusus untuk yang beta 1. Kemudian kalau reseptor beta 2 biasanya adanya khusus di otot polos bronkus. Jadi dia mempengaruhi bronkus nanti apakah melebar ataupun mengecil dan menyempit. Nah, kemudian norepinefrin dilepaskan dari ujung saraf adrenergik dan merangsang reseptor sel untuk menghasilkan suatu respon. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya tadi di sinap ini di ujung saraf tadi, ujung saraf atau neuron tadi gitu, dia akan melepaskan neurotransmitter gitu untuk menghantarkan rangsangan atau impuls listrik gitu. Nah, ini untuk yang sistem saraf adrenergik atau simpatik yang dilepaskan adalah tadi neurotransmitternya adalah NE atau norepinefrin. Nanti norepinefrin ini akan berikatan dengan reseptornya sesuai tempat kerjanya gitu. Reseptornya ada 3, alfa, beta 1 dan beta 2. Tadi sudah saya jelaskan yang alfa di mana, beta 1 di mana dan beta 2 di mana. Nanti kalau dia mengaktifkan reseptor ini gitu baru nanti akan terjadi efek yang ini tadi. Nah, misalnya pada mata terjadi pelebaran pupil, pada bronkus atau paru-paru terjadi pelebaran bronkiolus, pada jantung terjadi peningkatan denyut jantung, pada pembuluh darah akan terjadi penyempitan atau konstriksi pembuluh darah dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Ini belum masuk ke obat-obatannya, masih pendahuluan. Oke, ini udah mau habis waktunya. Daripada kepotong, mungkin saya nyambung. Saya selesai dulu di sini. Nanti kita nyambung lagi gitu ya. Saya buka ini Zoom-nya lagi. Mudah-mudahan setengah jam nanti cukup. Jadi kita selesai jam 12. Oke, sampai di sini mungkin ada yang